Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surah Al-Mulk yang telah menjadi wirid kita setiap malam, tepatnya di dalam ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insana min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Dialah Allah yang memperindah segala sesuatu yang Ia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Ia menciptakan keturunannya dari sariat pati air yang hina. Lalu kemudian Ia menyempurnakannya dan meniupkan ruhnya ke dalam tubuh manusia itu, dan dengannya lah kemudian Ia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali di antara kalian yang bersyukur. Dari 3 ayat ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita bahwa ada 2 unsur yang dipergunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan kita sebagai seorang insan atau sebagai seorang manusia. Unsur yang pertama adalah unsur tanah, yang kemudian dengan komponen ini terwujudlah bentuk jasad kita, di mana di sana ada mata, ada telinga, ada lidah, ada tangan, kaki dan seterusnya. Lalu unsur yang kedua adalah unsur ruh, yang mana dengan ruh inilah kemudian mata yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam jasad kita ini dapat melihat, telinga yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dalam jasad kita ini dapat mendengar, begitu pula juga kemudian hati yang ada di dalam rongga dada kita dapat kemudian merenung. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan ketika kita menelisik ayat-ayat Al-Quran di tempat-tempat yang lain, juga kemudian ketika kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, kita dapati bahwa untuk inilah fungsi yang termahal dan terpenting daripada ruh itu, di mana ruh Allah Subhanahu wa taala hadirkan untuk manusia bukan hanya sekedar untuk menggerakkan jasad, tapi untuk kemudian mengantarkan sosok jasad manusia ini dengan matanya, dengan telinganya, dengan otak atau dengan akalnya, dengan hatinya, dapat kemudian mengikra, membaca, mengobservasi, meneliti, melakukan perenungan, kontemplasi, bahkan puncaknya kemudian mendapatkan kesimpulan atau nama syar'inya, yakni iman. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan ketika kemudian pengikraan ini, pembacaan ini, penelitian ini, pengkajian ini, pentadaburan ini, dan terus menerus melahirkan kesimpulan demi kesimpulan, maka diharapkan, dan memang demikianlah maksud Allah Subhanahu wa taala, melahirkan sebuah paradigma, sebuah sikap mental, sebuah framework, sebuah paradigma yang kemudian menjadi pembimbing atau pengarah hidup seorang manusia. Dan ketika kita berbicara tentang framework, tentang paradigma, tentang cara pandang, tentang pola pikir, menarik sekali apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang terakhir atau ayat yang ke-286, di mana di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan beban kepada setiap hambanya, kecuali Allah sudah menakar pasti bahwa hamba yang telah diberi beban itu pasti mampu untuk mengangkat atau memikul beban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Atau dengan kata lain, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, bahwa kekuatan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba adalah berbanding lurus atau sesuai dengan beratnya atau besarnya beban yang disiapkan oleh seorang hamba untuk kemudian mampu memikulnya. Hal ini jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah senada dengan firman Allah di dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni abdi bi. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, persis atau sesuai
dengan prasangka hambaku terhadap diriku. Artinya apa jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah? Ketika kita memasangkan di dalam paradigma kita bahwa diri kita hanya untuk diri kita saja, maka kekuatan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya hanya untuk mengurus dan mengolah diri kita saja. Begitu juga ketika kemudian mindset kita atau paradigma kita bentuk, kita bangun untuk kemudian bagaimana mengurus bukan hanya diri kita, tapi lebih dari itu seluruh umat manusia dan alam semesta, maka bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalan, memberikan ruang, sekaligus membuat dan memberikan kekuatan untuk kita bisa merealisasikan apa yang menjadi paradigma dan sikap mental kita itu. Dan begitu banyak ayat-ayat kauniyah atau fakta-fakta yang terhampar di hadapan kita, baik yang besar ataupun yang kecil, baik yang jauh ataupun yang dekat, bahkan pada diri kita sendiri yang kemudian menjadi hujjah tambahan akan kebenaran apa yang telah kita sampaikan di atas tadi. Katakanlah jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, sebagai bentuk tahaddus binikmah atau rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dapati dari 12 bersaudara misalnya kita, atau 7 bersaudara misalnya kita, lahir dari rahim yang sama, lahir dari gen atau dari ayah yang juga sama, tapi kemudian komitmennya, paradigmanya, sikap mentalnya berbeda, maka saksikanlah outputnya. Temukanlah faktanya, betapa kemudian paradigma seseorang itu menuntun akan seperti apa akhir keberadaan seseorang. Mungkin di antara kita ada yang saudara kita belum berhijrah, atau kalaupun sudah berhijrah dalam makna din, tapi belum berhijrah dalam arti paradigma dan juga kemudian kelembagaan. Dia juga sehat, bahkan mungkin S2 dan S3, tapi ketika paradigmanya bahwa dirinya, pekerjaannya, hidupnya adalah untuk membahagiakan diri dan keluarganya, maka benar-benar hanya kemampuan dan kekuatan untuk mengurus diri dan keluarganya sajalah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tapi ketika kemudian ada saudara kita yang mendawamkan diri, mentekadkan diri, menghibahkan diri untuk bukan hanya sekedar mengurus diri dan keluarganya, bahkan dia mencita-citakan dirinya untuk menjadi kafatan linnas wa rahmatan lil alamin, maka kita saksikan kemudian benar-benar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, kepada mereka kekuatan, kemampuan, jalan-jalan untuk kemudian menempuh apa yang menjadi paradigmanya, frameworknya, dan sikap mentalnya. Jamaah sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah, kesimpulan kecil yang mungkin bisa kita petik dari khutbah yang singkat ini adalah mari kita bangun mindset sebesar apapun yang mampu kita bangun. Dan kalau kita mau merujuk kepada Quran dan hadis, maka kita dapatkan bahwa mindset, framework, cara pandang, sikap mental yang diinginkan oleh Allah untuk menjadi sikap mental, cara pandang, pola pikir dari setiap seorang muslim adalah bahwa mereka dihadirkan oleh Allah di permukaan bumi ini untuk kafatan linnas wa rahmatan lil alamin. Dia dan mereka dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya untuk mengurus dirinya sendiri, tapi untuk kemudian memikirkan umat manusia dan menjadi rahmat bagi alam semesta. Dan insya Allah jamaah sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah, ketika paradigma ini yang terbangun di dalam diri kita, yang kemudian terus menerus kita wiridkan, terus menerus kita istiqomahkan, insya Allah kelak kita akan terkejut betapa saat kita masih kecil kita tidak pernah membayangkan kita akan menjadi pemimpin manusia sebegitu banyaknya. Kita akan menaklukkan begitu banyak persoalan. Kita akan menjadi kebanggaan begitu banyak lembaran-lembaran sejaman, lembaran-lembaran sejarah kehidupan umat manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan, keikhlasan, dan juga kemudian kesabaran di dalam menapaki tangga demi tangga perjuangan dalam kehidupan kita ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita terus dan tetap dalam paradigma, dalam framework, dalam sikap mental kafatan linnas wa rahmatan lil alamin, bahwa kita tidak dan bukan hanya untuk urusan diri dan keluarga kita, tapi lebih dari itu kita adalah untuk kafatan linnas, seluruh umat manusia, wa rahmatan lil alamin, dan kita telah hibahkan diri kita untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anihil karim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.